Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma ta'lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asil maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamid wa talamidah fi majelis taklim al-hidayah Lipo Karawaci Tangerang bil ilmin nafi bi barokati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila baratin nabiy mustafa wa habibil mujtaba wa ila baratin khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahihim abaina wa umatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyayikhina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan di musannif Syekh As-Salim Al-Fadhil di Tidari Sadinatun Najah. Qabarallahu dhunubahu wa khatayahu wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita ngaji fikih, kita tadarus melantur seperti biasa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, kita mulai kajian pada subuh ini. Silakan yang sudah memiliki kitab Safinatul Najjar yang warna kuning dibuka halaman 2. Silakan. Terus
rangka ngaji kita fikih pada bulan ini yang memegang kitab Safinah berwarna hijau, dibuka halaman 2. Yang memegang kitab Safinah berwarna kuning, dibuka halaman 2 bagian bawah. Kalau yang warna hijau di tengah-tengah, jadi hampir bawah juga, tapi di baris yang keempat dari bawah. Ada yang belum dapat, Bapak Ibu? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat kitabnya? Ada. Saya belum dapat. Dari satu. Satmul. Ibu aja. Alhamdulillah kitab Safinah ada kitab ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali tepat tulis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kegunaannya itu sholawat? Insya Allah sampai yaumul kiamah kitab ini gak bakal dimakan ayam, terjaga dengan dituliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang warna kuning ada di paling bawah baris yang kedua. Yang warna hijau ada di paling bawah baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. Sebelum arkan imani sittatun ada faslun. Faslun artinya adapun ini fasal. Kalau bahasa sekolahnya kelas. Faslun ini kelas. Ini kelas-kelasnya bab ini, bab ini. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun-rukun iman sittatun jumlahnya 6. Arkanul imani sittatun. Arkanu adapun rukun-rukun al-imani iman sittatun jumlahnya 6. Apa itu yang 6? Yang pertama antu'mina billahi, beriman kepada Allah subhanahu wa malaikatihi, dan yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan yang keempat beriman kepada
Rasul-Rasul Allah, wabil yaumil akhiri, dan yang kelima beriman kepada hari akhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan yang keenam beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil qadari, dan beriman yang keenam kepada ketetapan yang baik dan yang buruk, khairihi yang baik ini ketetapan, wasarrihi dan buruk ini ketetapan, minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak, kita perhatikan penjelasannya. Bahas dulu, belum bab toharo, belum bab sholat, belum bab puasa. Ini awalnya rukun Islam, rukun iman dulu, biar kokoh tauhid kita. Di mana-mana ngaji kitab nggak langsung ke sholat, nggak langsung ke puasa, nggak langsung ke haji, tapi fondasi utama dulu yakni tauhid. Pantas Kanjeng Rasul membenahi umatnya tauhid dulu. Kanjeng Rasul membenahi umatnya 13 tahun tauhid di kota Mekah, baru 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun Pak membenahi tauhid. Makanya semua kitab-kitab nggak pernah langsung loncat. Kan fikih masuk ke sholat tuh nggak langsung bab sholat, fondasi dulu yang tahu semuanya. Dari Sabrinatul Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, yang kitabnya tebel-tebel bu, yang gak ada rambutnya. Yang kitabnya tebel-tebel bu, gak ada rambutnya, itu Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Awalnya semuanya adalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman sittatun. Adapun rukun-rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, beriman atau percaya kepada Allah. Tapi kita mau kaji dulu Bu, sebelum ke yang pertama, apa itu iman? Iman menurut bahasa kadar-kadar percaya. Menurut istilah adalah percaya dan membenarkan kepada semua, ingat, semua apa-apa yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perkara yang sudah dimaklum di agama, terutama agama Islam, ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi sekali lagi, iman menurut bahasa percaya maknanya.
menurut istilah percaya dan membenarkan kepada semua apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, yakni perkara yang sudah dimaklum menjelaskan tentang agama. Jadi kalau istilahnya iman itu percaya dan yakin dan membenarkan apa-apa, semua apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita harus percaya tuh, Bu. Kalau nggak percaya berarti nggak iman. Qurannya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Berarti harus membenarkan. Keimanan itu harus mentasdikkan, membenarkan, percaya dan meyakini semua apa-apa yang diberikan oleh Rasul tercinta kita, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad, yang isinya perkara yang dimaklum, yang diketahui, perkara-perkara yang diketahui tentang urusan agama, baik tentang fikih, baik tentang tauhid, baik tentang tasawuf, baik tentang akhlak. Pokoknya kalau yang namanya iman menurut istilah, kita wajib percaya dan wajib membenarkan semua apa-apa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, antu'mina billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah dijelaskan dalam syarah Safinatun Najah, bahwasanya iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu wujud alias ada, meyakini bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu terdahulu, dan bahwa Allah itu abadi, dan bahwa Allah itu berbeda-beda dengan makhluk yang lain, dan Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha mengetahui, dan Allah itu maha mendengar, dan Allah itu maha melihat, dan Allah itu maha bercakap-cakap. Bahasa santrinya begini, Bu. Anta takida annallaha ta'ala mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadisi mustaghnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun sami'un basirun mutakallimun. Kita suka apa tuh ya kalau anak-anak SMP, SMA, sanawiyah atau pesantren suka nyebutin sifat-sifat Allah. Allah wujud bilam baqa mukhalafatul lil awadisi iyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu ayat
kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Apa-apa Bu? Insya Allah. Kalau kita pesantren atau kalau kita madrasah itu diajarin, di SD suka diajarin, di SMP pun diajarin tiap hari Jumat pengajian yasinan biasa dilantunkan sifat-sifat Allah. Insya iman kepada Allah, sekali lagi meyakini bahwa Allah itu ada, Allah wujud, itu ya wujud. Udah begitu meyakini bahwasanya Allah itu qadim. Qadim itu terdahulu. Meyakini bahwasanya Allah itu baqi. Apa itu baqi? Allah itu kekal. Meyakini bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda-beda dengan makhluk yang lain, jangan disamain. Meyakini Allah itu mustaghnin, Allah maha kaya, Allah kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Meyakini Allah itu wahidun, satu, qadirun, maha kuasa, muridun, yang mengetahui, alimun, yang maha mengetahui, sami'un, yang maha mendengar, basirun, yang maha melihat, mutakallimun, yang maha bercakap-cakap. Itu definisi iman kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, rukun iman yang kedua adalah wa malaikatihi, iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Definisinya iman kepada para malaikat Allah dalam syarah Safinatun Najah dijelaskan bahwasanya iman kepada malaikat meyakini sesungguhnya malaikat itu jismun. Apa itu jismun? Jismun meyakini bahwasanya malaikat itu jismun, berjasad, yang bangsanya bangsa cahaya, karena dibuatnya dari nur. Nur itu apa Bu? Cahaya. Yang bahasanya lemes, lembut, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Coba itu. Kalau kita nggak ngaji, salahnya susah ya. Jadi malaikat itu meyakini sesungguhnya malaikat itu jismun, ada jasadnya. Meyakini bahwasanya malaikat itu bangsa cahaya. Meyakini malaikat itu ucapannya lemah lembut, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci alias bencong. Tidak punya bapak dan tidak punya ibu, sampai seterusnya.
Dan malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat dan tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah diciptakan oleh Allah tidak pernah maksiat, dan ketika diperintah oleh Allah selalu taat. Suruh ruku terus di langit kedua sampai sekarang, sampai yaumul kiamah nggak pernah pegal-pegalnya. Suruh sujud terus di langit ketiga sampai detik ini nggak pernah pegal-pegal sujud sampai yaumul kiamah. Suruh zikir terus di langit pertama sampai yaumul kiamah. Sampai di langit ketujuh malaikat selalu uluk salam kanan dan kiri, itu menandakan kaifiyah salat sampai yaumul kiamah yang dikisahkan oleh baginda ketika Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Malaikat jumlahnya ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Ini jenderalnya para malaikat, Pak. Pemimpin para malaikat namanya malaikat Jibril alaihi salam. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Ini wakil jenderal, Pak. Presidennya malaikat Jibril, wapresnya malaikat Mikail. Tugasnya menurunkan hujan. Yang ketiga yakni malaikat Israfil. Tugasnya meniupkan sangsakala. Yang keempat malaikat Ijrail. Tugasnya mencabut nyawa. Tuh, berarti empat malaikat ini yang paling lambat dicabut nyawanya, Pak. Jadi empat malaikat ini udah hancur semua nanti hari kiamat. Manusia semuanya yauma yakunun nasu kal farosil mamsus. Pada hari itu kata Quran surah Al-Qari'ah, manusia itu bagaikan anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal inil manfus, dan gunung-gunung berhamburan dicabut sama Allah, semua mati. Tinggal 4 orang ini, Pak. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Ijrail. Kenapa malaikat Jibril belum dicabut? Karena pimpinan. Masa pimpinan dicabut duluan? Kenapa malaikat Mikail belum dicabut? Karena wakil. Kenapa malaikat Israfil belum dicabut? Karena niup trompet. Niup trompetnya pertama trompet gerak dulu, kaget dulu. Quran surah Al-Hajj dikagetin dulu. Setelah itu baru dimatikan. Setelah dimatikan semua dibangkitkan 3 kali meniupkan trompet. Nah, malaikat Israfil ini yang ketiga urutannya. Kenapa nggak dicabut dulu? Karena malaikat Israfil yang meniupkan trompet sangsakala ketika kiamat. Dan yang keempat adalah malaikat Ijrail. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail. Malaikat Mikail dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail. Malaikat Israfil setelah semua ditiupkan sangsakala dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail. Tinggal sendirian malaikat Ijrail. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang saya baca karangan Syekh Abul Lais As-Samarqandi,
dikuatkan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan. Ternyata malaikat Ijrail dicabutnya oleh tangan sendiri. Nyumput di mana? Bainal jannah wan nar. Malaikat Ijrail nyumput di antara surga dan neraka. Dicabut pakai tangannya sendiri, maka ngejerit. Kalau itu manusia masih ada di bumi, jeritannya akan menghancurkan alam bumi dan sekitarnya. Saking sakitnya dicabut nyawanya oleh tangannya sendiri atas biidznillah, izin dari Allah Subhanahu. Ibu malaikat Ijrail saja itu sakit dicabut nyawanya, apalagi kita ya. Kata Imam As-Sarqawi, dicabut nyawa itu ada 3. Bagi orang kafir dicabut nyawa itu bagikan disesel-sesel kayak nyesel hewan kurban, terus ditaruh jeruk nipis, kata Imam As-Sarqawi. Kalau orang kafir. Kalau orang muslim yang STMJ, apa itu STMJ? Sholat tekun maksiat jalan. Disesel-sesel kayak kurban, tapi nggak ditaruh jeruk nipis. Kalau orang yang beriman ditaruhin, disesel-sesel, nggak ditaruhin jeruk nipis, tapi sebelumnya disuntik bius dulu, berarti nggak kerasa. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya Allah. Kan ada itu dalam keterangan kitab yang saya pernah jelasin dengan dengan Haji Arif bin Ilham almarhum, diundang sama Haji Tri ketika beliau jadi manajer di Gajah Tunggal. Saya ceramah di sana tahun berapa itu Pak Haji ya, beliau masih aktif manajer di sana. Saya jelaskan dicabut nyawa itu kalau orang yang beriman dicabut nyawanya lewat mulut, mulut suka berzikir. Kalau orang yang beriman dicabut tangannya, tangan suka bersedekah. Pindah lagi itu malaikat Ijrail, dicabut nyawanya lewat kaki, kakinya selalu ngaji, kakinya selalu berjamaah. Dicabut lewat telinga, telinganya selalu mendengar kebaikan. Dicabut lagi dia lewat mata, matanya nggak pernah zina. Akhirnya malaikat Ijrail lapor kepada Allah, ya Rabb, golabatni a'dha'il abdi bil hujjah. Wahai Allah, aku telah dikalahkan debat oleh orang yang beriman, anggota tubuh yang beriman ini. Wahai Allah, aku masuk lewat mulut, mulut suka berzikir. Aku masuk lewat tangan, tangan selalu bersedekah. Aku masuk lewat kaki, kaki selalu berjamaah. Aku masuk lewat telinga, telinga selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata, mata tidak pernah zina. Kaifa akbid ruha, wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, ikbid, cabutlah. Ismi, berikanlah namaku. Uktub, catatlah. Ismi, namaku. Di mana wahai Allah? Ala kafika, di telapak tanganmu wahai Ijrail. Maka dicatatlah di telapak tangan malaikat Ijrail lafzul jalalah Allah yang suka kita talkinkan kalau sakaratul maut. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah.
maka di bawah itu lafzul jalalah Allah di telapak tangan malakal maut diperlihatkan fatarohu, maka melihatlah nyawa orang yang beriman tersebut. Fatuhibbuhu, maka demen. Fatuhibbuhu, maka suka. Fatuhibbuhu, maka cinta. Karena setiap di dunianya selalu ibadahnya karena Allah, hadir di pengajian Al-Hidayah karena Allah, sedekah untuk masjid karena Allah, zakat buat yang berhak karena Allah, puasa hanya karena ridha Allah, semua pergerakannya hanya mengharap karena Allah. Karena dia cinta kepadaku, fatuhibbuhu, maka dia demen melihat lafzul jalalahu. Fatuhriju minal fami, maka pasti perlihatkan itu nyawa yang beriman lafzul jalalah, maka keluarlah itu nyawa yang beriman. Fatuhriju minal fami, lewat arah mulut tanpa harus dicap. Guru tercinta kita, pimpinan Pondok Pesantren Cilongok Artistik Lairiah, habis subuh hari Selasa jatuh, nggak ketahuan lagi, malam masih ngisi pengajian. Guru saya Abu Yadim di Cidahu Banten, yang sekarang teruskan oleh putranya Abu Yamo tadi, Abu Yadim di Cidahu Banten, wafatnya habis sholat. Guru saya di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Ki Haji Ilyas Ruhiyat, wafatnya habis ngaji. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah dengan wafat menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, malaikat munkar. Dan yang keenam, malaikat nakir. Munkar dan nakir tugasnya sama, Pak. Menanyakan si mayit di dalam kubur, memeriksa si mayit di dalam kubur. Yang menanyakan man rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka, itu munkar dan nakir. Yang ketujuh, tidak lain adalah malaikat raqib yang berada di sebelah kanan, tugasnya mencatat amal kebaikan. Yang kedelapan adalah malaikat atid yang berada di sebelah kiri, tugasnya mencatat amal keburukan. Dan yang kesembilan adalah malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh adalah malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam syarah kitab Safinatun Najah yang saya baca, ternyata malaikat yang paling banyak datang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Memang tugasnya cuman dibagi-bagi. Malaikat Jibril itu 24.523. 24.523 menyampaikan wahyu. Di antara 24.000 sekian itu, satu, Kanjeng Nabi Adam disampaikan wahyunya 12 kali. Nabi Adam 12 kali oleh malaikat Jibril disampaikan wahyunya dalam kitab ini. Yang kedua, Nabi Yakub 40 kali. Yang ketiga, Nabi Idris 40 kali. Yang keempat, Nabi Isa 10 kali. Yang kelima, Nabi Ayub 3 kali. Yang keenam, Nabi Nuh 90 kali.
Dan yang ketujuh Nabi Musa 400 kali. Dan yang paling banyak yang kedelapan adalah baginda Nabi Muhammad 24.000 kali. Malah ada yang menetapkan tidak lain para ulama, Kanjeng Nabi kita itu sahabatnya malaikat Jibril, karena saking seringnya menyampaikan wahyu kepada beliau. Nabi-nabi yang lain dalam keterangan ini dijelaskan mungkin satu kali, tapi yang paling banyak adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 24.000 kali menyampaikan wahyu kepada beliau. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa definisinya iman kepada kitab-kitab Allah? Membenarkan dan meyakini bahwa semua kitab-kitab itu adalah kalam Allah. Apa itu kalam, Bu? Perkataan Allah. Pak, perkataan Allah berarti kitab Taurat itu firman Allah, perkataan Allah. Kitab Zabur itu perkataan Allah. Kitab Injil itu perkataan Allah. Dan kitab Al-Quran apalagi kitab firman Allah Subhanahu. Kita harus meyakini, iman kepada kitab ini harus meyakini semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasul pilihan. Sekali lagi, membenarkan alias meyakini bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan ke alam dunia itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada para rasul pilihan. Ada yang mengatakan bahwa sebagian ulama kitab itu 104 kitab. Ada yang mengatakan gitu, sebagian ulama 104 kitab, 60 suhuf. 60 suhuf kepada Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah nabi yang tidak wajib kita ketahui, termasuk rasul yang tidak wajib kita ketahui. Ntar kita bahas. Nabi Sis 60 suhuf. Suhuf itu apa, Pak? Lembaran-lembaran. Nih, ini lembaran. Ini suhuf. Lembaran-lembaran. Kertas, lembaran-lembaran suhuf. Belum dibukukan seperti ini, belum. Nabi Sis 60 suhuf. Setelah Nabi Sis, maka 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim. 60 tambah 30 berapa? 90. Dan kepada Nabi Musa sebelum terbentuk kitab 10 suhuf. Jadi 30 sama 60 sama 10 100. 100 tambah 4 yang wajib kita imani, yang dibukukan. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Berarti 104. Itu menurut sebahagian ulama. Itu kitab-kitab itu sebelumnya berbentuk suhuf alias lembaran-lembaran. Ya, itu. Terus Ibu dan Bapak perlu dicatat, kumpulan Al-Quran, makna-makna kitab itu dikumpulkan di Al-Quran.
Makna-makna kitab Zabur, Injil, Taurat dikumpulkan di Al-Quran. Contoh aja, satu ayat aja. Wa kallamallahu Musa taklima. Orang medok. Wa kallamallahu Musa taklima. Dengan Kangjeng Nabi Musa di Bukit Turisina. Itu wahyu pertama kitab Taurat kepada Kangjeng Nabi Musa. Ternyata itu wahyu pertama ada di Al-Quran surah An-Nisa. Itu wahyu pertama kitab Taurat termaktub di Al-Quran. Berarti makna kitab-kitab itu dikumpulkan di Al-Quran. Al-Quran semuanya makna-maknanya dikumpulkan di Al-Fatihah. Al-Fatihah semua makna-maknanya dikumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan semua maknanya di kalimat Bismi. Coba itu. Kalau kita nggak ngaji kitab ya, berarti kitab-kitab terdahulu itu dikumpulkan di Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, semuanya dikumpulkan di Quran surah Al-Fatihah. Pantes saya pernah jelaskan, Al-Fatihah itu rangkuman Al-Quran 30 juz, dipecah 3. 1 tentang keimanan, 2 tentang perintah, 3 tentang kisah-kisah. Itu di Al-Fatihah. Apa saja itu yang 3 itu? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. 4 ayat itu tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Itu keimanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu tentang perintah 2 ayat. Dan tentang kisahnya sisanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tentang kisah-kisah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat terkumpul di surah Al-Fatihah. Dikaji lagi oleh ulama luar biasa hadirin. Yang namanya Al-Fatihah itu dikumpulkan, diresumekan, dikumpulkan, disimpulkan, termaktub dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dikumpulkan lagi menjadi satu kalimat yang bernama Bismi dengan menyebut nama Subhan. Jadi paham ya? Paham ya? Dari kitab-kitab yang tadi yang dijelaskan tadi, suhuf-suhuf Nabi Sis, suhuf-suhuf Nabi Ibrahim, suhuf-suhuf Nabi Musa, sampai ke kitab Taurat, sampai kitab Zabur, sampai kitab Injil, dikumpulkan di Al-Quran. Dari Al-Quran dikumpulkan di Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah dikumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan di kalimat Bismillah. Subhan. Yang keempat, iman kepada Rasul. Wa rusulihi, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu maknanya? Meyakini bahwa sesungguhnya Allah sudah mengutus untuk makhluknya kepada para Rasul yang berjenis laki-laki. Nggak ada Rasul yang berjenis perempuan. Yang berjenis laki-laki tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah. Tapi ulama
Warasatul Anbiya menyimpulkan, ada yang mengatakan Rasul jumlahnya 313. Ini yang tidak wajib kita ketahui, Pak. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. 124.000 nabi yang tidak wajib kita ketahui. Rasul 313. Yang jadi pertanyaan, apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi seorang laki-laki yang diutus oleh Allah yang tidak wajib menyampaikan risalah kepada umatnya, tidak wajib. Tapi kalau Rasul seorang laki-laki yang diutus oleh Allah yang wajib menyampaikan risalah agamanya kepada umatnya. Bedanya itu, tidak wajib kalau Nabi kalau Rasul wajib. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Ingat loh, Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Tapi Rasul yang tidak wajib kita ketahui 313, termasuk Rasul Sis, kesebutnya Nabi Sis, termasuk Bunyamin, Rasul Bunyamin, termasuk Haidir, Nabi Haidir, itu Rasul. Kalau Nabi yang 124.000 itu kayak ustadz lah begitu kalau di kampung-kampung, makanya banyak. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dari 124.000 nabi, dari 313, maka Allah pilih yang paling hebat, jumlahnya yang wajib kita ketahui selaku umat baginda Nabi tidak lain 25 nabi dan rasul. Siapa aja itu? Adamun, Idrisun, Huduma, Saleh wa Ibrahim, kullu taba, Lutu wa Ismail, Ishakum kada, Yaqub, Yusuf wa Ayyub taga, Nabi Syuaib, Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman taba, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Muhammad, Khatimul Anbiya, Isa wa Muhammad, Khatimul Anbiya. Khatimul Anbiya, penutup para nabi, tidak lain yang baginda Nabi Muhammad. 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dan dipilih lagi nabi-nabi pilihan, Pak. Namanya Ulul Azmi. Siapakah nabi-nabi rasul-rasul pilihan tersebut yang masuk ke dalam pangkat Ulul Azmi? 5. 1. Nabi Nuh. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. 4. Nabi Isa. Dan yang kelima, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diciptakan yang paling pertama nurnya, tapi Allah ciptakan jasadnya yang paling terakhir daripada nabi dan rasul sebelumnya. La nabiyya ba'da, rasul kita adalah tidak lain nabi yang terakhir,
tidak ada nabi setelahnya. Laulaka lima khalaqtul aflaq, seandainya tidak ada engkau wahai kanjeng Nabi, sungguh aku, dalam hadis qudsi kata Allah, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka gara-gara baginda Nabi kita hadir di majelis ini, gara-gara baginda Nabi kita bisa ibadah sholat, gara-gara baginda Nabi kita bisa berzakat, gara-gara baginda Nabi kita bisa berpuasa, gara-gara baginda Nabi kita bisa melaksanakan haji. Maka bersyukurlah kita dihadirkan sebagai umat baginda Nabi. Dengan rasa syukur itu tidak lain berbanyaklah sholawat kepadanya. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kelima sebelum yang terakhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir membenarkan, ya Bu, hari akhir atau hari kiamat, membenarkan atau meyakini adanya hari kiamat. Jangan ada bahasa reinkarnasi, itu ada, itu hari kiamat ada. Wajib kita yakin ada hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah udah jelas. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, udah jelas. Ayatnya udah jelas, firman Allah udah pasti, gak bakal bohong firman Allah. Meyakini dan membenarkan adanya hari kiamat dan kepada yang di dalamnya. Kita wajib tuh meyakini adanya hari kiamat dan yang ada di dalamnya. Kayak apa? Yaumul mahsyar. Kita wajib yakin tuh ada padang mahsyar. Entah dikumpulkan di yaumul mahsyar, sebelum yaumul mahsyar ada yaumul ba'as, hari kebangkitan, dibangkitkan semua kita yang sudah mati di alam kubur. Bangun, bangun, bangun. Bulan bin bulan, bulanah binti bulanah, bulan bin bulan, bulanah binti bulanah. Bangun, bangun. Yaumul ba'as. Kita juga kudu yakin di hari kiamat itu di dalamnya ada yaumul mahsyar. Beres dibangkitkan kita akan dikumpulkan, namanya padang mahsyar. Kayak kita pergi haji ada di padang Arafah. Kita juga kudu yakin setelah yaumul mahsyar ada yang namanya yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kita kudu yakin Pak, setelah dihitung nanti akan ada yaumul mizan, hari pertimbangan. Yaumul ba'as, Pak. Yaumul mahsyar, Yaumul hisab, Pak. Yaumul mizan, Itu kudu yakin tuh ada 4 di hari kiamat. Hari kiamat di dalamnya ada yaumul ba'as, hari kebangkitan, beres dibangkit, yaumul mahsyar, hari perkumpulan, beres dikumpulkan, yaumul hisab, hitung. Bulan bin bulan, hitung amaliyahnya, dosanya, hitung, pahalanya, hitung. Multimedia Allah, kalkulator Allah lebih hebat daripada kalkulator kita. Dari balik dihitung sampai wafat atau mati. Beres dihitung, ditimbang.
ditimbang. Ayatnya tadi Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia mendapatkan keridhaan Allah yaitu surga. Amin. Wa amma man khaffat mawazinu, maka adapun berat ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Itu namanya yaumul mizan. Dan kita juga harus meyakini, Pak, beres di yaumul mizan, tidak lain ada yang namanya hari di mana kita akan melewati namanya jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini lebih tipis daripada sehelai rambut yang dipotong-potong 7, lebih tajam bagaikan pedang Zulfikar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan lebih panas daripada panasnya neraka jahanam. Harus yakin ada jembatan Sirat. Pantas kita suka dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Hati kita biar jangan bengkok sama tetangga, lurus sama tetangga. Jangan ini mah bengkok terus sama tetangga. Tetangga senang kita yang bengek. Tetangga beli kulkas kita yang panas. Tetangga ngecat rumah kita yang gerah. Tetangga beli parabola kita beli parame. Pusing kepala. Nah, harus lurus itu ayat. Jangan punya musuh ya. Biar kita diselamatkan dari jembatan yang lurus nanti. Amin ya rabbal. Dan di hari kiamat itu kita wajib meyakini di dalamnya ada surga dan neraka. Surga yang akan abadi selama-lamanya. Bu, kita nggak bakal balik lagi ke Al-Hidayah kalau udah mati. Di surga udah nggak sholat, di surga udah nggak puasa, di surga udah nggak zakat, di surga udah nggak haji. Kenikmatan yang Allah berikan. Nggak ada di surga tuh yang kayak ibu-ibu tua-tua. Nggak ada di surga yang kayak bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, nggak ada. Semuanya muda semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga nantinya karena kita rajin ngaji di taman-taman surga. Sesuai janji Rasul, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju surganya, menuntut ilmu pada pagi kali ini, maka hakikatnya dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah kepastian. Apa itu qadar? Ketentuan. Berarti kita harus meyakini bahwasanya ketentuan Allah itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah lauh papan. Mahfuz adalah terjaga. Dalam bahasa Arab kita lihat di kamus Arab, lauh adalah papan, mahfuz adalah terjaga. Berarti papan yang terjaga. Kalau papan itu biasanya diisi sama buku-buku. Kalau ada papan pasti ada buku-buku. Biasanya itu kesebutnya perpustakaan. Berarti Lauhul Mahfuz namanya perpustakaan Allah Subhanahu. Ketetapan Allah, kita lahir dalam keadaan sehat sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Kalau buruk, borojol oa meninggal, itu udah ketetapannya.
khairihi baik, anak yang soleh, rajin ngaji, taat ibadah, itu yang baik. Ketetapan oleh Allah sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan sabda baginda, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ansi wal kaisi. Setiap perkara itu sudah ditetapkan kepastiannya dan ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada yang lemah dan ada yang kuat, sehingga ada yang baik dan ada yang buruk. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau usaha, apakah bisa? Bisa, karena Allah menyatakan tidak lain, Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum sendiri yang bisa merubahnya. Itu dalam Qurannya. Allah tidak akan merubah sesuatu ketetapan satu kaum tersendiri sehingga kaum itu yang merubah sendirinya. Dalam Quran surah Ar-Ra'd Allah berfirman, ketika kita umurnya panjang, ketika kita umurnya pendek, rajin bersilaturahmi, rajin ngaji dan hidayah, insya Allah kata baginda Nabi, man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang pengen umurnya panjang, barang siapa yang ingin rizkinya luas, maka jangan lepas, jalinlah tali silaturahmi. Insya Allah kita hadiri pengajian ini, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rizki